Halo. Halo Mas Judi Kuswanto. Halo Mas, malam. Informasi untuk para pasien ataupun peserta untuk di mute, di unmute. Ya, selamat datang di webinar yaitu KLC Kompres Law Club yang bertema ada apa dengan KPK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita semua. Yang terhormat Direktur Komunitas Peradilan Semu 2021 Jamil. Selamat malam Mas. Ya, selamat malam Randy Prayogi. Ya, yang terhormat Presma Winhas Jember yaitu Muhammad Zakaria Dahlan. Selamat malam Mas Zakaria. Ya, selamat malam. Selamat malam. Yang terhormat Menteri Sosial Politik BEM Universitas Mula Warman yaitu Joji Kuswanto. Selamat malam Mas. Wah, malam teman-teman. Makasih udah diundang. Yaitu Ahmad Altop. Selamat malam Mas Atop. Saya hormati peserta webinar KLC Kompres Law Club. Sebelum acara dimulai, perkenalkan saya Randy Prayogi selaku host pada malam ini. Marilah buka acara ini dengan membaca Ummul Quran. Al-Fatihah. Saya selaku moderator ataupun host KLC pada malam ini akan membacakan mosi diskusi malam hari ini kepada narasumber dan audiens. Yaitu poin pertama, KPK saat ini di mata mahasiswa. Poin kedua, pro kontra penegak korupsi oleh KPK. Yang poin ketiga, standing position pemateri terhadap KPK saat ini. Dan untuk mempersingkat waktu, saya berikan kepada Direktur Kompres untuk membuka acara ini. Untuk Mas Jamil, tempat dan waktunya dipersilahkan. Baik, cek suara saya apakah jelas? Jelas Mas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang pertama, alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah diberikan kesehatan dan juga kelancaran untuk melakukan acara ini. Juga yang pada hari ini masih diberi keistiqomahan maupun bicara isu-isu yang sedang melejit di publik, khususnya tentang KPK. Nah, sebelum kita menginjak pada para narasumber yang akan menghadirkan banyak sekali pengetahuan untuk kita semua, khususnya para peserta, baik dari IAIN Jember atau Winhas Jember, baik dari Universitas Mula Warman ataupun dari kalangan umum. Yang pertama yang saya hormati dari LRDC, yang Research and Debate Community, yakni Ahmad Altaf Athaillah. Ini sebagai wakil presiden ya di LRDC.
Kemudian Mas Joji Kuswanto yang saya hormati, dari Menteri Sosial dan Politik BMKM Unmul. Kemudian Resma Winhas Jember yakni Muhammad Zakaria Dahlan. Itu adalah pemateri-pemateri ataupun narasumber hebat yang ada pada malam hari ini. Kita perlu tarik ilmuannya pada malam hari ini tentang KPK. Sedikit saya ingin memberikan opini saya atau pendapat saya tentang KPK. Bahwa jika ditarik dari secara historis, KPK ini hadir sebagai jawaban atas ketidakefektifan dari kejaksaan maupun dan kepolisian dalam menindaklanjuti atau menindak dari tindak pidana korupsi itu sendiri. Maka hadirnya KPK ini diharapkan bisa untuk menjadi harapan baru penegakan korupsi di negeri kita ini. Kemudian pada hal yang kedua, pada ini kami atau saya pribadi di Wampres sangat menguatkan upaya terhadap pelemahan terhadap KPK melalui jalur hukum seperti uji formil maupun uji material, yang mana saya dapatkan info bahwa pernyataan dari Prof. Mahfud atau Menko Polhukam kita bahwa setelah terjadi setidaknya 12 kali Mahkamah Konstitusi, dan semuanya adalah upaya-upaya pelemahan, dan itu tidak terjadi kala itu, dan alhamdulillah memang tidak terjadi kala itu. Namun pada hal ini kita juga menyayangkan adanya upaya-upaya pelemahan yang berbasis non-hukum, baik itu teror ataupun hal-hal lain yang menyebabkan kondisi psikologis dari tiap-tiap pegawai KPK, penyidik, dan lain-lain itu bisa mengalami hal-hal yang demikian. Maka dari itu standing position kami atau saya mengutuk upaya-upaya pelemahan terhadap KPK itu sendiri. Namun di sini juga terdapat polemik yang sangat panjang sebenarnya yang terjadi di KPK itu sendiri. Namun singkatnya dapat kita lihat itu ketika terdapat revisi Undang-Undang KPK, revisi Undang-Undang yang baru, yang mana di sana mengatur yang sebagaimana kita ketahui, mengatur mengenai adanya Dewan Pengawas, kemudian harus ada surat izin untuk melakukan penyadapan dan lain-lain, hingga masalah status kepegawaian yakni menjadi aparatur sipil negara. Nah, ini menjadi polemik tersendiri di negeri kita, dan itu memang sudah terjadi pergolakan baik dari akademisi, mahasiswa, dan kalangan umum pada saat ini, hingga saat ini. Namun yang disayangkan hari ini adalah mengenai yang baru-baru ini kita rasakan, yakni mengenai tentang tes wawasan kebangsaan yang memang sangat dinilai tidak berkaitan dengan masalah nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan juga pemerintahan yang sah. Sebagaimana kita ketahui, banyak pertanyaan-pertanyaan yang malah tidak menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Misalkan, apakah Anda sudah menikah, apakah Anda berpacaran dan melakukan apa saja ketika pacaran, itu sudah kesaksian-kesaksian itu sudah bisa kita lihat sebenarnya di banyak media massa. Dan itu terjadi hingga kepada 75 anggota ataupun kepegawaian KPK yang dinyatakan TMS atau tidak memenuhi syarat, yang berujung pada 51 orang dilakukan pemecatan. Dan ini merupakan kekecewaan kita semua sebenarnya, ya, karena di dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Konstitusi bahwa setiap alih status itu tidak boleh merugikan kepegawaian KPK, tidak boleh merugikan pegawai KPK. Maka dari itu alih status harusnya diartikan sebagai hanya alih status saja. Jika memang terdapat rapor merah dari pegawai-pegawai KPK tertentu, maka itu dilakukan di luar tes wawasan kebangsaan itu sendiri. Itu secara pribadi dari saya. Tidak bisa pungkiri bahwa Presiden kita, Bapak Jokowi, juga telah mengeluarkan statement atau konferensi persnya mengenai hal ini, bahwa beliau juga mendukung dari putusan MK tersebut, bahwa KPK yang tidak lolos dari
yang tidak lolos dari TWK, mereka tidak dipecat, namun dibina, terlebih dahulu dibina. Namun hal ini masih tetap terjadi pemecatan terhadap 51 orang tersebut. Berarti dalam hal ini, opini dari saya mengatakan bahwa ada kekuatan yang lebih besar daripada presiden kita itu sendiri. Entah itu siapa, kita juga tidak mengetahui. Dan juga jika kita lihat dari PP 41 tahun 2020 tentang alih status pegawai KPK, setidaknya di sana hanya diatur mengenai ketentuan 5 tahapan alih status. Dan di sana juga tidak diatur mengenai tentang tes wawasan kebangsaan. Nah, itu sebenarnya menjadi pertanyaan-pertanyaan di kita. Dan putusan MK ini yang mengatakan alih status ini tidak boleh merugikan pegawai KPK ini sudah terjadi kepada 51 orang tersebut. Hingga dibebas tugaskan dari status kepegawaian KPK. Yang sebelumnya padahal ketua KPK itu sendiri mengatakan bahwa tidak ada pemecatan Bapak Firly, dan juga kalau tidak salah Bapak Gufron juga pernah mengatakan bahwa tidak akan adanya pemecatan. Nah, pada posisi ini saya tidak hanya kontra terhadap isu-isu tersebut, namun di sini juga ada pertimbangan lain dari saya secara pribadi bahwa selain gelap mata atas kejadian negatif yang terjadi di dalam internal KPK, bahwa terjadinya indikasi abuse of power dengan dalih pencegahan korupsi juga rentan terjadi di KPK. Misalkan juga penyadapan yang tanpa bukti permulaan itu kan bisa juga untuk melanggar hak asasi manusia, hingga banyak penyelewengan terhadap kasus-kasus hingga ke barang-barang sitaan atau uang-uang sitaan. Dan itu juga banyak terbukti di media, juga kita sudah bisa mencari bahwa terjadi penyelewengan tersebut di dalam internal KPK. Bahkan yang terbaru itu kalau tidak salah sebesar 1,9 kg emas itu dicuri oleh pegawai KPK. Dalam hal ini kita tetap kritis terhadap apa-apa yang menjadi kelemahan KPK, namun kita juga tidak boleh meninggalkan bahwa ada hal-hal tertentu lain yang ada di KPK memang tidak selamanya suci seperti itu. Bahkan ada hal-hal yang dilakukan melanggar hukum. Kemudian dalam hal ini mengenai Dewan Pengawas, adanya Dewan Pengawas ini saya secara pribadi sangat setuju adanya Dewan Pengawas, karena untuk check and balances itu sangat diperlukan oleh instansi suatu negara, karena bagi saya kewenangan yang diberikan pada awalnya kepada KPK, kewenangan yang besar, kewenangan yang dapat dikatakan tidak terbatas, itu akan muncul indikasi kewenangan yang tak terbatas sehingga muncullah kesewenangan. Itu bagi pendapat saya, karena telah terjadi beberapa banyak bukti misalkan seperti pencurian maupun pemerasan, indikasi pemerasan yang sudah ada di berita-berita mana tentang pemerasan di bupati mana itu. Jadi dalam hal ini kita harus tetap kritis terhadap internal KPK maupun secara kelembagaan. Nah, dari hal itu kita perlu kritik juga. Dari yang benar kita dukung, yang salah kita juga tetap kritik. Maka kita harus tetap mendukung upaya untuk memperkuat KPK dan tidak dalam hal pelemahan. Namun kita juga tidak boleh mengatakan bahwa KPK adalah instansi paling suci. Itu yang sering disalahartikan, bahwa teman-teman rasanya mengatakan secara tidak langsung atau secara implisit mengatakan bahwa KPK hanya instansi yang suci. Padahal dalam hal ini tidak demikian. Pada dasarnya sama saja. Dalam artian kita di dalam internal KPK juga pernah melakukan kesalahan. Misalkan seperti contoh yang telah dipaparkan saya tadi. Nah, sebenarnya ada satu hal yang menarik di bangsa kita, bahwa bangsa kita mengalami yang namanya problem. Problem ini adalah problem pelupa. Jadi bangsa kita ini sering dicap sebagai bangsa pelupa. Dalam artian bangsa pelupa, banyak kasus-kasus yang ketika ramai menyuarakan, tapi ketika sudah ada kasus yang baru lagi, kita lupa dengan kasus-kasus yang sebelumnya. Nah, ini sebenarnya yang kita tidak terikat dengan itu sendiri. Jadi yang kali ini pada saat ini adalah kita harus, dalam artian kita tidak meninggalkan kasus-kasus yang. Jadi
standing position saya dalam hal ini sebagai pembuka di acara ini, dan nanti bisa kita diskusikan bersama Bang Joji dan juga Bang Altaf dan juga siapa? Bang Zaka selaku Presma, bahwa kita harus tetap kritis dalam hal ini, khususnya dalam kebijakan publik. Terima kasih dari saya, cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqillah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Jamil untuk pembukaan diskusi ini. Wow, keren sekali dari Mas Jamil untuk sambutannya. Kita lanjut lagi ke pembicara pertama, yaitu Mas Jafria Dahlan selaku Presma Winhas Jember, untuk dipersilahkan untuk pemateri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Direktur Kompres, yang saya hormati seluruh pembicara pada kesempatan kali ini, kan seluruh hadirin, dan yang saya terima kasih, sangat berterima kasih kepada moderator. Langsung saja, karena butuh waktu cepat dan juga butuh waktu agar tidak molor. Jadi dengan Siapa, Mas? kok keluar sendiri ya? Kedengaran. Halo, Mas. Kedengaran ya? Ya. Oke. Maksimal 10 menit saya berbicara, insya Allah. Jadi sebenarnya yang ingin saya sampaikan ketiga poin mengenai KPK di mata mahasiswa, pro kontra pengukuhan ya KPK, kemudian 3 standing possession saya sebagai ya Allah. Halo, Mas Jaka. Sinyalnya ya. Mas Jaka yang. Halo. Mungkin lagi gangguan sinyal dari Mas Jaka. Padahal pakai WiFi nih sudah. Oke, sekarang pakai data dicoba. Ya. Jadi saya berusaha menjelaskan lebih spesifik saja. Karena kalau umum, kemudian dijelaskan pembicara pertama, kedua, ketiga, lebih umum-umum lagi, maka ada yang spesifik nanti. Ini saya juga berusaha menanggapin. Jadi yang pertama, tanggapan saya dari pembicaraan keynote speaker tadi, bahwasanya ya memang terkadang bangsa ini bukan bangsanya yang pelupa, tapi birokrat kita, pimpinan negara kita berusaha memframing di media agar hal-hal yang baru itu dimunculkan sedemikian rupa. Apa alasannya? Agar hal-hal yang terjadi di kemarin-kemarinnya itu tidak muncul lagi di hari sekarang dan di kemudian hari. Itu sebenarnya yang sangat disayangkan. Contoh ya, ini mengenai KPK, dicoba buka di kompas.com, di webnya itu juga saya baca di koran. Jadi kompas.com mengatakan ada beberapa nama di KPK, orang yang tidak lolos di TWK atau tes wawasan kebangsaan untuk pegawai KPK, itu tidak dicantumkan namanya.
dengan alasan pihak KPK menjaga keamanan. Nah ini kan jadi ada alasan-alasan yang janggal terkadang di media itu. Entah itu medianya yang salah atau memang pihak yang dituju di media itu, yang dalam hal ini KPK. Contoh lagi, FPI, ini ngungkit FPI sedikit, ketika orang atau laskar sebutannya bagi FPI ditembak, yang katanya di framing oleh media bahwasannya ia melanggar hukum, membawa celurit, tidak dengan kedamaian, jadi sangat keras 6 orang itu, dan yang bunuh juga sekitar 6 orang kepolisiannya, dan dibilang ditok dalam hukum bahwasanya polisi itu benar karena apa? Karena telah mengamankan 6 orang laskar FPI yang membawa sajam, yang radikal, yang ekstremis dan lain sebagainya. Dan itu seharusnya dipost. Kenapa? Karena itu sebagai pahlawan bangsa. Kalau memang polisi benar, kan begitu. Tapi kenapa kok tidak dipost? Ini kemudian tanda tanya. Ini pun begitu. Anggaplah tes wawasan kebangsaan ini orang-orangnya salah atau ya pegawai KPK salah, seharusnya dipost semua. Karena publik biar tahu, oh ini yang salah. Oh iya itu memang teroris, sedikit teroris lah seumpamakan begitu. Ini terkadang yang menjadi kejanggalan-kejanggalan birokrat kita. Itu yang pertama dari saya. Juga yang kedua ada contoh, ini saya lebih ke bukan konseptual tapi realita saja. Seperti contoh ada Novel Baswedan, ada March Valentino, ada Mu'ad Fahmi. Jadi juga ada beberapa tokoh yang lain yang dinyatakan sebenarnya dia pejuang betul di KPK itu, memberantas korupsi segala macam, tapi akhirnya tidak lolos TWK, tes wawasan kebangsaan. Lah, dan herannya March Valentino itu sudah ditanyakan ulang atau jumpa dengan mata najwa pada saat itu. Ya jadi saya rasa nggak ada yang salah di March Valentino itu. Entah ketika jawaban atau pertanyaan dari Mbak Nana itu ketika jawab itu benar, atau memang atau ketika bertanya atau ada pertanyaan di KPK saat tes wawasan kebangsaan dia salah gitu, baru belajar anggapnya, atau bagaimana, saya bingung juga ini sebenarnya gitu. Dan soalnya begini, jumpa pers, mungkin kalau jumpa pers itu bukti yang nyata, mungkin bisa cari di YouTube siapa ketua KPK itu. Jadi menyatakan kita tes wawasan kebangsaan ini. Kalau yang saya dengar di YouTube itu 1351 pegawai KPK yang dites. Tapi kalau di kompas.com itu saya baca 1349 apa kayaknya. Ya mungkin teman-teman bisa cari lagi. Jadi menyatakan ini bukan pelemahan KPK dengan alasan 1, jumlah soalnya sama, 2, yang ditanyakan sama, penanyanya sama juga, waktunya sama juga. Soalnya juga sama, isi soalnya juga harus sama. Jadi intinya nggak pelemahan gitu. Nah, tapi ketika saat itu yang Mbak Nana di mata najwa yang mengonfirmasi atau bertanya ulang ke Mark Valentino ada, jadi dan juga Mu'ad Fahmi. Jadi ada sebagian pertanyaan yang ditanyakan ke Valentino, ada juga ada juga yang tidak ditanyakan di Mu'ad Fahmi. Nah, ini kan ada kontradiksi. Ketua KPK bilang semuanya dengan pertanyaan yang sama, tapi di lapangan pertanyaan anggaplah 100 pertanyaan itu tidak ditanyakan ke satu orang tidak mendapat 100 pertanyaan. Ini kan ada kontradiksi. Ini yang harus kita kaji sebenarnya. Juga ya benar sudah kemudian pro kontra KPK ketika menjadi HSN ya. Malah parahnya jadi KPK yang sebagai ASN itu bisa dipecat dan diatur oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Jadi KPK, anggota-anggota KPK selain di bawah Ketua KPK, itu masih di bawah Menteri Aparatur Negara. Ini kan gimana? Wong ini lembaga independen, tapi kok kayak gini? Nah itu kan. Dan saya rasa teman-teman mahasiswa, teman-teman pengkaji dengan KPK, ketika KPK dibeginikan, dilemahkan, ada istilahnya
Jadi pelemahan itu bukan soal ucapan, tapi soal tindakan pemerintah terhadap KPK. Makanya walaupun siapapun, ya mau Jokowi, mau siapapun itu berbicara tentang KPK sekarang diunggulkan. Itu hanya persoalan ucapan, bukan persoalan tindakan. Tapi kalau tindakannya ada pemecatan seperti ini, lah ini yang namanya pelemahan gitu. Pelemahan itu artinya, makanya pelemahan ini bukan soal kata siapa, tapi soal tindakan siapa. Tindakan yang dilakukan oleh aparat lah gitu. Itu ya dari saya ya. Jadi nggak penting semuanya mengklarifikasi kita sudah mendukung KPK siapapun itu dari tingkatan paling tinggi sampai bawah. Kalau caranya kayak gitu itu kan hanya soal ucapan saja. Tapi nyatanya itu sebuah pelemahan, itu dari saya. Terus yang terakhir, jadi posisi mahasiswa juga, dan saya juga selaku Presiden Mahasiswa UINHAS YYN yang menjadi UINHAS Jember, Haji Ahmad Siddiq. Ini kalau bukan keislaman terkadang diplesetkan menjadi UINKAS. Ada itu saya lihat di sisi SCTV atau Kompas Jember kayaknya. Namanya selamat untuk YIN Jember yang menjadi UINKAS Jember. Nah ini belum belajar kayaknya. Yang benar tuh UINHAS ya. Universitas Islam Negeri Haji Ahmad Siddiq. Nah ini tentu jadi ada BEM nasional. Ada namanya itu BEMC. Aliansi BEM se-Indonesia. Itu juga sekarang kemarin ini sudah melakukan silaturahim atau bertanya ulang ke KPK. Jadi semua aliansi atau aliansi kemahasiswaan intinya menolak dengan pelemahan KPK ini. Itu. Untuk langkah-langkahnya gimana? Satu, dengan datang ke KPK. Besok ini datang lagi, kalau nggak salah tanggal 11, itu perwakilan dari BEM se-Indonesia ada yang datang ke KPK bertanya ulang tentang bagaimana kok bisa mahasiswa menolak terhadap pelemahan KPK. Dan saya rasa sendiri KPK itu makanya saya setuju dengan ada sesuatu yang kuat di balik ini semua. Makanya bayangkan orang di KPK itu bisa duduk di KPK itu rata orang yang paham tentang sistem kenegaraan semua. Tapi kenapa kok bisa dilemahkan gitu? Masa mereka tidak punya kenalan jaksa atau mungkin mereka punya kenalan pengacara gitu. Tapi kenapa masih dilemahkan? Ini menjadi PR. Makanya BEM se-Indonesia itu berkunjung insya Allah tanggal 11 ini. Tapi ya karena saya juga jauh ini dari UINHAS dari Jember, juga memantau kesehatan dan segala macam. Makanya yang dekat-dekat yang hadir ada dari Jogja, dari Bandung, juga terutama dari Jakarta sendiri kayak UIN Syarif begitu. Dan ya sekitar Jabodetabek sudah. Waktunya tinggal 2 menit lagi, Mas. Halo, Mas Jaka. Halo, Mas Jaka. Mungkin bisa dilanjutkan ke pembicara kedua. Karena Mas Jaka sudah keluar ataupun lagi gangguan sinyal, mungkin bisa langsung ke pembicara kedua, yaitu Mas Joji Kuswanto selaku Menteri Sosial Politik BEM Universitas Mula Warman.
untuk dipersilakan untuk Ya, mohon maaf ini sinyal kembali terputus. Ada kendala. Ya, silakan dilanjutkan. Ya, terima kasih Mas Jaka. Ya, kita lanjutkan lagi ke Mas Joji Kuswanto selaku ini udah, waduh, malah ke YouTube. Dan Universitas Mula Warman. Monggo bisa dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan sama kawan-kawan Kompres ya, untuk bisa memberikan sedikit pandangan terkait perbincangan kita yang saat ini sedang hangat, isu paling seksi yang bisa kita bilang di Indonesia selain dari kontestasi pemilu di 2024. Kawan-kawan, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Perkenalkan, namaku Joji Kuswanto dari Universitas Mula Warman. Alhamdulillah saat ini mengabdi dan diberikan amanah di Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Mula Warman tahun 2021 sebagai Menteri Eksternal Sosial Politik BMKM Unmul tahun 2021. Teman-teman, bicara tentang KPK, saya berpandangan bahwa KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, bicara tentang KPK, kita bicara tentang 3 hal. Yang pertama itu bicara tentang cerita, kemudian yang kedua itu adalah bicara tentang cita-cita, dan yang terakhir mungkin kita bicara tentang Indonesia. Ketika kita bicara tentang cerita gitu ya, ketika kita berbicara tentang cerita, maka kita akan melihat sejarah panjang lahirnya KPK di Indonesia. KPK mulai disahkan dan resmi berdiri di Indonesia ini sebagai sebuah, kalau kita bisa bilang dia adalah anak kandung reformasi gitu ya, karena kelahiran KPK ini mulai meninggi daya lahirnya ketika 1998. Salah satu tuntutan di masa reformasi itu adalah pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian hal tersebut diimplementasikan dan baru bisa disahkan di zaman Megawati. Nah, susunan undang-undangnya dijalankan di masa pengurusan Gus Dur, mulai dijalankan di tahun masa pemerintahan Ibu Megawati. Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pemberantasan Korupsi gitu. Nah, teman-teman, berjalan dari sejarah panjang lahirnya KPK gitu ya, di tahun 1998, kemudian 2002 dia disahkan secara resmi. Kemudian di tahun 2019 perjalanan panjang itu pun dihadapkan pada sebuah dinding gitu. Sebuah dinding yang kemudian memaksa KPK untuk bisa mengurangi tajinya, mengurangi taringnya dalam rangka memberantas korupsi. Karena dari regulasi yang kemudian disahkan gitu ya, di reformasi di korupsi, itu di tahun 2019 gitu ya. Saya sudah semester 4 bisa dibilang saat itu. Alhamdulillah berkesempatan untuk kemudian turut berjuang gitu ya, untuk membersamai perjuangan menuntut untuk tetap memegang janji reformasi terkait pemberantasan korupsi dan menolak segala bentuk upaya revisi Undang-Undang KPK. Nah, kalau kita lihat sebenarnya bahkan dari KPK sendiri itu merilis di dalam jurnalnya ada 26 kelemahan fatal di dalam RUU KPK yang kemudian menghambat kinerja KPK, kemudian menunda dan memperpanjang alur birokrasi sebelum KPK bisa bergerak dan menyelesaikan sebuah kasus dengan lebih maksimal atau lebih tajam gitu loh. Jadi kalau kita bilang ya, sejak
RUU KPK itu disahkan sebagai UU di tahun 2019, kita bisa lihat gitu beberapa kasus saat itu ada yang lambat ditindaklanjuti, kemudian ada yang terlambat bisa dapat izin dewas untuk kemudian bisa melaksanakan OTT, kemudian melaksanakan berbagai upaya penyelidikan yang kemudian harus membutuhkan izin Dewan Pengawas. Karena salah satu turunan yang lahir karena diterbitkannya UU KPK tahun 2019 itu adalah ada Dewan Pengawas yang dibentuk sebagai lembaga pengawas dan perizinan sebelum KPK melaksanakan. Kemudian di tahun 2020 ini sudah mulai sudah mulai luntur gitu gerakan mahasiswa. Ketika di tahun 2019 itu kalau kita bisa bilang gitu ya, saat itu besar sekali, hampir di seluruh Indonesia bahkan bergerak untuk kemudian menolak segala bentuk upaya pelemahan KPK yang saat itu berbentuk revisi Undang-Undang KPK. Tapi banyaknya orang yang kemudian turun ke lapangan ternyata nggak mampu untuk kemudian memberikan pressure atau memberikan menyentuh hati nurani para pelaksana kebijakan gitu. Saat itu DPR berbagai alasan kemudian disampaikan gitu bahwa mereka ini adalah hal yang tepat untuk dilaksanakan di KPK gitu, karena nggak ada sebuah lembaga yang pantas untuk berdiri sendiri tanpa ada lembaga di atasnya. Kayak kita kan ada eksekutif, yudikatif, legislatif, dan beberapa yang lainnya. Nah, kira-kira begitu. Kemudian di tahun 2021, upaya pelemahan itu semakin jelas terasa gitu ya dari kasus-kasus yang lambat ditangani. Kemudian saat ini yang paling populer itu tentang TWK yang memangkas 75 orang pegawai KPK yang berintegritas dan punya dedikasi dalam pemberantasan korupsi. Saya bukan melihat perbandingan berapa orang yang diterima dan berapa orang yang ditolak. Tapi coba kita lihat lebih jauh sedikit ke belakang gitu ya. Firly pernah bilang gitu bahwa TWK ini diadakan untuk kemudian menjadi formalitas agar teman-teman di KPK ini secara legal, karena kenapa kemudian diadakan TWK? Sebenarnya TWK itu salah satu dari beberapa poin dalam SKD gitu ya. SKD itu ada tertuang di dalam PKPK nomor 1 tahun 2021 yang itu merupakan turunan dari UU nomor 41 tahun 2020. Kalau tidak salah teman-teman boleh periksa nanti, itu tentang pengalih statusan pegawai KPK menjadi ASN. Nah, turunannya itu kemudian dijadikan ini ada beberapa hal yang harus memang diikuti itu oleh pegawai KPK. Itu ada tes intelijensi, kemudian tes TWK. Tes TWK ini hanya salah satu dari 5 tes ya kalau tidak salah yang tertuang di dalam situ yang harus dijalankan. Sehingga kemudian kalau mereka digagalkan karena salah satu indikator yang tertuang di dalam sana, kupikir belum secara terlalu subjektif gitu ya. Padahal mereka punya tingkat kecakapan, kemudian pengalaman. Siapa yang nggak tahu Novel Baswedan? Siapa yang nggak tahu Harun Ar-Rasyid gitu kan dalam pemberantasan korupsi? Mereka itu kayak bisa dibilang yang ditakut-takuti lah sama koruptor di Indonesia. Kalau kemudian hari ini orang-orang hebat ini dipangkas dengan sebuah tes wawasan kebangsaan, sebenarnya gini ya, tes wawasan kebangsaan mana sih yang kemudian bangsa Indonesia sendiri nggak paham gitu isi tes wawasan kebangsaan, gitu kan ya. Makanya saya pikir tes wawasan kebangsaan ini lahir untuk kemudian memang memangkas orang-orang yang punya impact besar di KPK gitu. Bahkan mereka itu orang-orang yang berani mengkritik pimpinannya sendiri dan lain-lain. Nah, balik lagi ke Firly pernah bilang gitu bahwa pelaksanaan TWK ini tidak untuk menggugurkan mereka, tapi untuk sebagai formalitas pengalihan mereka menjadi ASN. Tapi faktanya hari ini Firly pun terus berdalih gitu untuk bahwa ya
mereka gagal gitu, dan BKN dan beberapa bidang terkait BIN itu kan yang masuk dalam penyusunan tes TWK ini sudah memutuskan bahwa 51 orang ini sudah nggak pantas untuk dibina gitu, atau sudah nggak punya peluang lagi untuk bisa bekerja di KPK karena dianggap merah. Merah ini apa gitu statusnya gitu kan? Apakah mereka ini dianggap sebagai Taliban yang selama ini diisu-isukan sebagai salah satu anak-anak dari kasus cicak buaya sampai versi 3 itu gitu ya. Apakah hal tersebut? Tapi kan nggak ada tolak ukur yang nyata gitu untuk membuktikan hal tersebut. Makanya kemudian hari ini kalau kita bercerita gitu ya tentang KPK, maka KPK ini dilemahkan oleh orang-orang tertentu yang kemudian punya kekuatan gitu, punya uang, punya jabatan dan lain-lain. Karena kalau kita lihat ini sangat terstruktur, sistematis dan rapi. Dari upaya perubahan regulasi, kemudian pelemahan dari sisi penindakan kasus, kemudian pasca itu lagi akhirnya disambung dengan memangkas orang-orang baik, orang-orang berintegritas di KPK. Nah, itu mungkin kalau kita bicara tentang KPK gitu. Kita bicara KPK, kita bicara tentang, kita bicara juga tentang cita-cita. Lahirnya KPK ini sebagai cita-cita bangsa Indonesia, pemuda, khususnya mahasiswa kala itu gitu ya, di masa-masa perjuangan era reformasi sampai ada yang meninggal sebagai pahlawan reformasi. Hari ini cita yang sampai dibilang sama Mahfud MD cukup miris gitu kalau sampai ini disematkan pada Indonesia. Dan harusnya ini adalah bagian dari tugas-tugas yang diamanahkan pada KPK yang kemudian menjadi anak kandung reformasi hasil perjuangan para leluhur kita lah dalam pergerakan gitu kan. Mohon maaf Mas, waktunya tinggal 3 menit lagi. Oke, makasih Mas ya. Kalau kita bicara tentang Indonesia, Indonesia ini adalah negara yang luas, kekayaan alamnya luar biasa. Kalau kita bisa bilang 20-nya Malaysia itu belum mampu mengalahkan luasnya Indonesia. Dan 3 kalinya Australia itu pun bahkan belum mampu menyaingi Indonesia. Maka hari ini sebenarnya ketika kita bicara tentang menjaga Indonesia, maka menjaga KPK itu adalah salah satu langkah terbaik yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan Indonesia. Karena KPK hari ini terus punya peran yang sangat sentral, sangat penting, sangat krusial gitu ya kalau kita bisa bilang dalam batang tubuh pelaksanaan NKRI. Kalau kemudian hari ini orang-orang yang bertugas menangkap para pejabat korup, tikus-tikus berdasi yang terus menguruk uang negeri, yang mereka itu adalah bagian dari para oligarki yang terus memperkosa semangat reformasi, terus memperkosa kekayaan negeri, maka hari ini kupikir berdiri untuk KPK itu adalah sebuah langkah terbaik yang bisa kita lakukan sebagai seorang manusia, sebagai seorang bangsa Indonesia, sebagai seorang warga negara Indonesia. Teman-teman kalau kemudian ditanya standing position ku sebagai seorang mahasiswa, maka aku akan bilang Kaltim hari ini terus berjuang, Kaltim hari ini terus berdedikasi. Kita menolak lupa, kita menolak berhenti mengingat. Kita akan terus merawat ingatan untuk membuktikan bahwa KPK hari ini nggak pantas dilemahkan. Gitu. Kemarin kita di Kaltim ya, sama kawan-kawan di Kaltim melaksanakan aksi gitu di tanggal 7 itu ke DPRD Provinsi Kaltim. Nah, pasca aksi tersebut, beberapa kawan-kawan bahkan sampai diteror gitu untuk kemudian ada yang WA-nya dihack, ada yang orang tuanya diancam, kemudian nomor HP orang tuanya dipakai untuk meminta uang ke nomor-nomor kontak. Ini kan ada sesuatu yang salah gitu loh, berarti yang hari ini terjadi di Indonesia. Kalau kemudian hari ini yang kita perjuangkan benar, saya pikir pasti akan ada orang-orang yang resah gitu karena kebenaran yang kita sampaikan.
Maka berdiri untuk memperjuangkan kebenaran ini adalah sebuah pilihan dan sebuah kewajiban. Bukan tentang berdiri di tengah lapangan di bawah terik matahari yang panas, tapi tentang bagaimana kita punya esensi kepedulian gitu, esensi cinta kita pada Indonesia kita bisa tuangkan gitu. Entah itu dalam bentuk aksi di lapangan, entah itu dalam bentuk support media gitu. Artinya saat ini hal terbaik yang kemudian bisa saya lakukan ketika berdiri sebagai seorang mahasiswa maka hanya satu gitu, yaitu membela KPK dengan seluruh jiwa yang bisa kita berikan, seluruh rasa yang bisa kita tuangkan, dan hanya seperti itu yang bisa kita berikan gitu loh. Dan mudah-mudahan rasa yang hari ini kita miliki di beberapa gerakan di Indonesia saat ini sudah beberapa daerah mulai bergerak gitu, Kaltim, Solo, kemudian kawan-kawan di PB, kemudian kawan-kawan di Yogyakarta. Saat ini kita mulai menumbuhkan buih-buih keresahan kembali gitu. Kita tinggal tunggu saatnya ini meledak. Seperti saat di tahun 2019, 2020 tentang Omnibus Law. Saya yakin bahwa hari ini nggak mungkin ada orang yang kemudian bersepakat KPK dilemahkan. Mungkin mereka nggak paham bahwa hari ini KPK dilemahkan, tapi ayo kita berdiri bersama gitu. Siapa kita dan apa kita, pikir bukan masalah selama satu narasi kita sama. Kaltim selamatkan KPK. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan sedikit. Buat teman-teman, mungkin nggak terlalu banyak yang ini ya. Tapi mudah-mudahan kita lebih bisa banyak sharing, kita bisa lebih banyak bertemu dalam jalan-jalan perjuangan, jalan-jalan pergerakan, karena dari situlah kita bisa menikmati indahnya persaudaraan dan indahnya pengorbanan sebagai seorang warga negara yang cinta dan rindu akan sebuah keindahan yang lahir di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, untuk materi kedua ini lebih spesifik lagi ke dalam KPK. Ya, kita lanjut lagi ke pembicara ketiga, Mas Atof selaku Wakil Law Research and Debat Community, untuk dipersilakan untuk memaparkan materinya. Ya, terima kasih. Sebelumnya jelas suara saya, teman-teman. Jelas. Sangat jelas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, tanpa mukadimah, tanpa apapun, karena ikut depan aja, berhubung waktu kita sempit ya. Hari ini saya diundang ke rumah saya sendiri, yakni Kompres. Terima kasih Direktur Nuri Khairul Jamil dan segenap friend and friendin semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Baik, untuk menyingkat waktu, narasi yang ingin saya sampaikan awal ini adalah berani jujur pecat. Ya. Hashtag berani jujur pecat sudah marak atau sudah banyak yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa khususnya. Dalam hal ini ketika Mei kemarin, setelah putusan MK menolak uji materil dan menerima sebagian, hashtag alerta, hashtag berani jujur pecat telah dikumandangkan atau dituliskan oleh teman-teman. Kita sedikit menoleh 2 tahun ke belakang. Mohon maaf ya, saya sambil ngopi sambil ngerokok ini, karena kalau enggak sambil ngopi enggak enak. Ya, anggap aja diskusi biasa aja ya. Ya, emang akhir-akhir ini negeri kita dihadapkan sebuah momentum yang agak kurang nyaman bagi kita. Ketika 2019 revisi Undang-Undang KPK dikeluarkan, ada beberapa poin yang saya garis bawahi terkait KPK. Bahwasannya ketika tahun 2019 Undang-Undang KPK telah dikeluarkan, itu banyak poin-poin yang menciderai KPK sendiri. Yang pertama adalah independensi. Itu terbukti dengan adanya Dewan Pengawas. Terus selanjutnya ada izin penyadapan. Terus ada kewenangan terkait SP3K, surat perintah penghentian penyidikan. Dan yang terakhir yang paling
yakni asal penyelidikan dan penyidikan. Ketika tadi Direktur Jamil mengatakan bahwasannya mekanisme check and balance dilakukan dengan mengadakannya Dewan Pengawas, itu dirasa pro dan kontra. Coba saya mau tanya ke teman-teman semuanya, cari teori hukum mana yang ada lembaga independensi itu ada pengawasnya. Ya. Jadi yang perlu digarisbawahi, lembaga independensi mana atau teori independensi mana yang ada dewan pengawasnya. Jadi kalau kita lihat independensi itu berdikari emang. Ya. Teori independensi di buku apapun, di teori apapun, Kelsen, Montesquieu dan lain sebagainya, itu mengatakan bahwasannya itu sendiri. Ya. Jika nanti ada dewan pengawas, itu nggak apa-apa, asalkan secara sudut pandang lain bisa dihadirkannya dewan pengawas itu, namun hanya sebatas pengawasan dalam konteks moral dan attitude komisioner. Bukan terkait izin penyadapan, bukan terkait izin apapun, bukan terkait apapun. Ini salah satu bukti menciderai KPK secara tidak langsung. Ya. Terlihat jelas ketika kita coba buka di pasal 12B. Itu menjelaskan bahwa penyadapan harus melalui izin tertulis dari Dewan Pengawas. Nah, ini salah satu contoh bahwa pelemahan dan penghambatan dalam menjalankan tugas KPK yang semestinya. Kalau kita tahu, ketika penyadapan, itu ngeri loh teman-teman. Kalau saya boleh cerita ya, di kota saya, di Kabupaten Mojokerto, bupati saya itu tertangkap OTT ke tahun 2017-2018. Nah, saya ada cerita dari teman-teman saya itu bekerja di Humas. Humas itu medianya Pemkab. Jadi mereka itu bilang, kalau KPK penyadapan ngeri, Mas. Ngerinya bagaimana? Ya kalau kita lihat itu emang kayak nggak ada apa-apa itu. Orangnya semua nggak pakai apa-apa. Bukan kayak polisi gitu, pakai surat penyadapan pura enggak, langsung digerebek itu. Kalau lihat BNN, Badan Nasional Narkotika, memergoki teman-teman pengguna narkoba, ya kayak sama halnya dengan itu. Jadi kalau kita lihat KPK hari ini paling ngeri. Ketika penyadapan, teman saya bilang, sebelum penyadapan itu ada orang aneh menyamar sebagai tukang koran, Jawa Pos, yang keluar masuk Pemkot selama pagi dan siang untuk mengantarkan surat. Itu pun tidak diketahui sama sekali, baik dari lembaga polisi dan lain sebagainya. Jadi ketika penyadapan Bupati Kabupaten Mojokerto, saya sedikit cerita, itu memang benar-benar ngeri, langsung disadap di rumah dinasnya, barang bukti diamankan. Herannya adalah ketika penyadapan itu kok barang bukti terkumpul semua gitu loh. Ya. Pasti ini melalui proses yang panjang. Pasti ini melalui proses analisis penglihatan yang jernih gitu loh. Nah, kalau kita gabungkan dengan pasal 12B yang hari ini menjelaskan bahwa penyadapan harus melalui izin tertulis dari Dewan Pengawas, terus mana independensinya KPK? Ya. Itu yang pertama yang harus saya sampaikan. Ada undang-undang yang disengaja untuk menciderai KPK. Kalau masalah mekanisme check and balance, tadi sudah saya katakan, nggak apa-apa ada check and balance, itu mungkin untuk mengontrol moral dan attitude para komisioner. Semisal nih, komisioner nggak kerja, komisioner telat, komisioner jagongan dengan teman-teman perempuan dan sebagainya, Bukan terkait penyadapan dan lain sebagainya. Itu bukan termasuk Dewan Pengawas yang dimaksud. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua adalah kabar duka ini muncul dari Mahkamah Konstitusi. Ya. Kenapa demikian? MK menolak uji formil dan menerima sebagian uji material di dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang KPK. Ya. Kalau kita bicara hari ini, sebetulnya tidak hanya KPK yang lemah, tapi hanya MK gitu loh. Tapi MK hari ini, itu kenapa kok gitu loh? MK hari ini kalau menurut saya tidak berada dalam hitohnya.
Padahal kalau kita lihat Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusannya, itu sangat bagus dan akuntabel sebenarnya teman-teman. Semisal dalam putusan penyelesaian bupati yang yang WNA, terus pemilu dan lain sebagainya. Ya. Tapi kenapa hari ini ketika uji material MK terhadap kasus KPK, mengapa MK itu kok menolak gitu? Padahal kalau kita lihat orang-orangnya MK itu kita lihat misal ada Prof. Anwar Usman ya, hakim ketua. Terus ada Dr. Wahidudin Adams yang pernah ke Jember kalau nggak salah 2019. Terus ada lagi Profesor Saldi Isra. Mereka adalah menurut saya itu pembaru-pembaru hukum gitu. Mengapa dalam putusan KPK hari ini itu kok nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Jadi MK hari ini agak bagaimana ya, kalau saya menjelaskan itu agak bingung sebenarnya. Kenapa kok ketika KPK hari ini kok kayak gini gitu loh. Jika diamati lebih lanjut, konstruksi berpikir hakim MK itu seolah-olah tidak ada unity secara utuh. Gitu. Unity itu kesatuan secara utuh. Dan di sini saya yakin bahwa seluruh tahapan proseduran pembentukan undang-undang secara kasat mata memang sudah ditempuh oleh para legislator. Dalam artian MK sudah menjalankan sesuai dengan hukum acaranya. Namun, ya, poin penting yang perlu difahami kembali adalah hamper pada tahapan pembentukan undang-undang AKUO ini terdapat berbagai persoalan konstitusionalitas dan moral yang cukup serius. Kita lihat, kalau membaca putusan MK, coba nanti setelah acara webinar, coba putusan MK terkait KPK. Ada kontroversi-kontroversi yang itu tidak yang itu dirasa tidak masuk dalam logika kita itu. Semisal batu loncatan undang-undang, lalu adanya penambahan pegawai, terus masalah umur, ya. Umur KPK yang paling disoroti. Kemarin ada seorang ahli yang mengkritik bahwasannya Nurul Hufron, salah satu komisioner pimpinan KPK, itu kalau kita lihat secara undang-undang atau peraturannya, itu tidak masuk dalam kriteria tersebut. Ya. Nurul Hufron, dekan Fakultas Hukum UNED, mantan dekan Fakultas Hukum UNED. Itu banyak yang mengkritisi terkait umur itu. Lah, ada apa gitu loh. Terus Pak Firly Bahuri. Pak Firly itu siapa sebenarnya? Orang mana? Dia sudah ngapain? Dia track recordnya dalam pemerintah sudah apa gitu. Nah, itu yang harus digarisbawahi yang poin kedua. Bahwasannya MK hari ini tidak dalam posisi hitohnya karena menolak uji formil dan material. Ya. Entah, kalau menurut saya itu gini. Ada yang menjadi sebab musabab polemik KPK itu sehingga seolah-olah ada tekanan atau manuver politik yang cukup kuat ini. Entah dari mana itu ya. Karena saya nggak tahu, karena saya hanya sebatas mahasiswa. Mungkin ini analisis saya. Ada tekanan atau manuver politik yang mencoba untuk melemahkan KPK. Kalau yang saya tulis di salah satu media kemarin, saya ibaratkan dengan kayak film Splice. Ada yang tahu film Splice karya Vincenzio yang menceritakan tentang dua insinyur genetika yang menyambung DNA manusia dan hewan. Gunanya adalah untuk melanjutkan atau menghasilkan misi-misi baru gitu loh. Nah, tapi dalam perjalanannya menyambung DNA ini tidak berhasil gitu, dan malah membahayakan. Nah, kalau kita sambungkan dengan KPK, saya rasa ada dua lembaga yang menginginkan perubahan dengan cara rekonsiliasi terhadap regulasi yang tepat atau yang dianggap menguntungkan, yakni terkait Omnibus Law. Ya, Omnibus Law itu kan sebenarnya kalau menurut Profesor Dr. Jimli Asidki itu merupakan wacana baru dalam konsep the Green Constitution. Coba negara-negara mana yang hari ini gagal dalam menerapkan Omnibus Law? Ya, negara mana yang gagal? Tapi yang harus disoroti bukan masalah konsep Omnibus Law-nya, tapi rancangan undang-undang yang ditawarkan oleh para legislator untuk mengisi konsep Omnibus Law. Ya, jadi jangan salahkan itu.
The Green Constitution yang digagas atau yang diwacanakan oleh Profesor Dr. Jimli Asidki itu menurut saya sangat sangat bisa memberikan harapan-harapan yang baru khususnya dalam hukum kita ya. Tapi kenapa demikian? RUU yang dibuat itu malah mengkotori atau bahkan mengintimidasi daripada konsep Omnibus Law tersebut ini. Contohnya revisi Undang-Undang KPK. Terus selanjutnya adalah ya. Waktunya tinggal 3 menit lagi. Iya, siap. Terima kasih. Saya ngopi dulu ya. Siap. Jadi ini yang perlu saya sampaikan. Realistisnya, banyak lembaga yang hari ini dirasa diuntungkan dengan adanya tersebut. Terkait RUU KPK dan lain sebagainya. Bukan ya ini KPK sendiri gitu loh. Kalau kita lihat, sekuat apapun KPK dalam bertahan, tetap saja langkah yang demikian akan memberikan dampak yang berkelanjutan. Karena KPK itu apa sih? Lembaga apa sih? Masuk konstitusi enggak? Masuk dalam jajaran prolegnas atau apapun? Enggak kan? Hari ini kalau kita samakan, KPK itu sama halnya dengan BNN, Badan Nasional Badan Narkotika dan Narkoba apa itulah. Ya. Jadi emang KPK hari ini bukan salahnya kalau saya katakan KPK hari ini itu dirasa agak apa ya, belum jelas letaknya. Untuk itu hari ini dikasih kelonggaran atau orang-orang yang punya kepentingan apapun, mereka dikasih kelonggaran untuk menghancurkan KPK secara tidak langsung. Kita lihat secara undang-undang pun dilemahkan. Secara tes wawasan kebangsaan pun sudah nggak masuk akal. Yang dikatakan Presiden Mahasiswa IAIN dan Menteri Sosial dari Kaltim tadi, bahwasannya ada ketidaksinkronan gitu loh. Emang yang paling hangat adalah 75 karyawan yang tidak lolos wawasan kebangsaan. Gitu. Hal ini mengandung banyak stigma dari beberapa kalangan. Nah, ironisnya, ketika saya kemarin mengikuti webinar di Fakultas Syariah yang menghadirkan langsung Pak Novel dan siapa? Saya lupa yang cewek yang agak manis itu loh. Saya lupa pokoknya itu. Ya. Jadi substansi yang dicanangkan dalam soal tersebut itu meleset jauh apa yang kalau kita artikan dalam tes wawasan kebangsaan. Masa ada tes wawasan kebangsaan punya pacar berapa? Kalau pacaran ngapain aja? Kan nggak masuk akal. Terus banyak lagi kontroversi-kontroversi yang kemudian secara tidak langsung itu melemahkan KPK dalam hari ini. Gitu ya. Jadi terakhir ya, hari ini KPK memang sedang tidak baik-baik saja. Saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Pres mahasiswa UINKAS sama Pak Menteri Sosial dari Universitas Mula Marwan ya, Kalimantan. Jadi kalau kita lihat, KPK ini seolah secara tidak langsung itu sebagai uji coba gitu. Uji coba undang-undang, uji coba konsep omnibus sebagai ladang kehancuran. Emang kalau kita lihat, seperti yang tadi saya omongkan, ketika penyadapan KPK itu memang sangat ngeri. Kita lihat beberapa kasus bupati, gubernur yang ditangkap oleh KPK. Terakhir kemarin ada Bupati Nganjuk, itu korupsi dana tanah kalau nggak salah. Terus yang Kabupaten Mojokerto itu pengadaan skibut yang digunakan dalam kali berantas. Nah, terus ada lagi wali kota Mojokerto juga itu pembaruan alun-alun yang dirasa sangat meleset jauh. Ya emang kalau kita lihat KPK emang sangat serius atau sangat ngeri lah kalau hari ini kita lihat. Ya, terima kasih. Mungkin ini saja pengantar diskusi pada malam hari ini. Mungkin selebihnya saya kasihkan ke Mas Moderator yang sangat cogan ini ya, Mas Prendi ya. Siap. Terima kasih Mas Atop dengan materinya. Yang mana disampaikan oleh Mas Atop ini adalah keren banget, bahwasanya KPK ini harus terus dipantau, harus dikawal terus.
Lalu ke seksi sharing opini dari audien. Monggo jika ada dari audien. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Saya Restu Singgih dari IAIN Jember, Fakultas Syariah, anggota Kompres. Mohon izin kakak-kakak senior nih ya, saya ini masih maba ya. Jadi mohon izin jika salah ya diluruskan gitu. Mengenai tadi saya sangat setuju bahwa pendapat Mas Ato tadi atau Ila itu bahwa rancangan undang-undang atau revisi undang-undang itu mulai dari Omnibus Law atau RUU KPK itu berselimutkan sistem politik di situ. Entah itu siapa, nah itu jadi analisis saya juga bahwa ada pihak-pihak tertentu atau lembaga-lembaga tertentu yang mempermainkan revisi-revisi yang sangat menjadi polemik di negara kita. Terus yang kedua mengenai TWK, tes wawasan kebangsaan tersebut. Nah, TWK ini menjadi kejanggalan karena pasal-pasal yang menjadikan pegawai KPK ini menjadi ASN ini seharusnya tidak akan terjadi tes wawasan kebangsaan, asesmen ini. Karena apa? Dalam jangka 2 tahun pegawai KPK itu sudah menjadi ASN. Nah, di sini di undang-undangnya itu dapat diangkat. Nah, perkataan dapat diangkat ini bukan berarti dipecat. Nah, ini sedangkan 24 pegawai KPK atau 71 itu dipecat gitu. Jadi ini yang menjadi stigma-stigma yang menjadi perdebatan di negara kita gitu. Nah, untuk pelemahan KPK sendiri itu termasuk upaya-upaya mereka untuk meloloskan untuk mencari luang agar perbuatan korupsi ini semakin longgar gitu. Itu menurut saya sih gitu. Cuma gimana tanggapan kita sebagai mahasiswa itu harus bagaimana? Saya setuju bahwasanya mahasiswa itu harus melakukan webinar atau gimana dalam merumuskan ini. Nah, yang saya tidak setuju itu kita jangan terpancing dengan sistem politik ini gitu. Makanya sistem politiknya apa? Kita sebagai mahasiswa jangan gegabah dalam melakukan tindakan demo gini-gini, itu jangan dulu karena ini sebuah pancingan politik saja. Itu analisis saya. Kita kembali lagi ke RUU Omnibus Law, kita itu gini. Nah, kita jangan gegabah dulu dalam penindakan tersebut. Kita secara jernih saja. Karena apa? Karena hukum di Indonesia itu belum steril. Kita menghakimi dengan isi pikiran orang saja. Padahal menghakimi itu harus sesuai perbuatan. Gitu. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Restu untuk opininya. Mungkin dari audien lainnya ada opini lagi terkait KPK? Saya Bang Da. Saya moderator, izin moderator. Ya, monggo. Siapa moderator? Siapa dulu ini? Siapa dulu? Siap. Monggo Masnya dulu dah, Masnya dulu. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Robi Ali Ganhanantaki dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga, Uinkhas Jember. Menurut saya mengenai hal KPK, yaitu
di mana saya setuju apa yang sudah disampaikan oleh siapa tadi? Bang Athoillah tadi ya. Bang Athoillah menyinggung mengenai adanya Dewas atau Dewan Pengawas dengan adanya SP3K, lalu adanya bagaimana khitoh mengenai MK sendiri begitu kan. Namun menurut saya sendiri, di mana uji formil yang ditolak oleh Hakim MK pada saat judicial review itu, yang pertama yakni adanya dimasukkannya KPK dalam eksekutif, di mana di dalam trias politika itu ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, KPK ini kan dimasukkan ke dalam eksekutif, di mana seharusnya KPK ini kan dijadikan sebagai lembaga yang independen begitu. Namun kalau KPK ini dimasukkan dalam eksekutif, itu pertanyaannya independensi KPK ini untuk siapa nantinya begitu kan? Seperti yang disampaikan oleh Bang Athoillah tadi. Lalu yang kedua, adanya kepegawaian KPK yang menjadi ASN, di mana hal itu adanya di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, yang di mana terdapat pada pasal 1 ayat 3 dan 6, dan juga terdapat pada PP Nomor 41 Tahun 2020 yang terdapat pada pasal 1 ayat 1. Lalu yang ketiga yaitu adanya Dewan Pengawas, di mana yang sudah disampaikan oleh Bang Athoillah tadi, adanya Dewan Pengawas ini menurut saya mempersulit KPK untuk melakukan penyadapan, penyelidikan selanjutnya. Lalu adanya yang terakhir adanya SP3K, penghentian penyidikan perkara, begitu kan. Dan jika kita melihat KPK saat ini kondisinya, kita itu seperti pada zaman Orde Baru begitu. Namun saat ini KPK merupakan ya anak kandung dari Orde paling baru menurut saya begitu kan. Namun kita sebagai mahasiswa tentunya boleh mendukung KPK secara membuat tulisan-tulisan, karya ilmiah begitu kan. Bisa langsung datang ke KPK seperti yang disampaikan oleh Bang Zaka tadi dan juga Bang Joji. Lalu KPK ini kan lembaga yang independen, yakni merupakan lembaga aset negara yang juga keberadaannya itu di tengah-tengah masyarakat. Dan KPK tanpa masyarakat itu tidak akan bisa berjalan, karena masyarakat ini disebut juga sebagai anjing pengawas bagi KPK. Dalam artian masyarakat ini sebagai anjing pengawas yang tidak berkoalisi dengan para penguasa-penguasa di negara ini, begitu. Seperti yang dikatakan oleh Bang Novel Baswedan saat webinar Fakultas Syariah waktu itu, tugas kami, yaitu tugas KPK maksudnya, berikhtiar, dan ikhtiar yang baik itu adalah berbuat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena waktu setelah sampai di akhir acara, saya akan tutup untuk acara ini. Mungkin nanti bisa lanjut sharing-sharing lagi di diskusi berikutnya yang akan datang di KLSC. Moderator, aku boleh sedikit nggak? Barusan saya sudah moderator. Kesempatannya saya dikasih ke barusan. Gimana mau kebebasan berpikir jika kita karena ini sudah sesuai dengan konsepnya, Mas. Mohon maaf, mungkin bisa lanjut di warung kopi lagi ataupun KLSC, kegiatan KLSC berikutnya. Mohon maaf kurang lebihnya. Penting harapan saya untuk KPK ini terus untuk selalu kita pantau dan kawal bagaimana
bagaimana dengan tupoksinya suatu KPK tersebut.